Pernah nggak sih kepikiran benda-benda di sekitar kita kayak botol plastik, gelas kaca, sampai bodi pesawat punya proses pembuatan yang kompleks dan penuh perhitungan? Kita pelajari semuanya di Teknik Material dan Metalurgi ITS Surabaya. Di jurusan ini kita mendalami dua bidang utama. Emang apa aja? Tentunya ilmu material dan ilmu metalurgi. Ilmu material membahas tentang struktur, sifat, dan aplikasi dari berbagai jenis material, mulai dari logam, keramik, polimer, hingga komposit. Aplikasinya sangat luas, mulai dari bidang penerbangan memerlukan material yang kuat namun harus tetap ringan, sedangkan dalam bidang medis memerlukan material yang aman bagi tubuh. Maka dari itu, ilmu material sangat penting dalam merancang suatu material untuk membuat komponen atau sebuah produk. Di sisi lain, ilmu metalurgi berfokus pada perilaku logam mulai dari sifat mekaniknya hingga sifat kimianya. Mahasiswa mempelajari bagaimana suatu logam dapat diperkuat, bagaimana struktur mikronya dapat mempengaruhi kekuatannya, hingga bagaimana ketika suatu logam mengalami korosi atau kerusakan lainnya. Teknik material dan metalurgi secara keseluruhan mencakup tentang proses pengolahan mineral, ekstraksi logam, pembuatan paduan, dan aplikasi material untuk berbagai keperluan industri dan teknologi. Lulusan teknik material dan metalurgi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor industri, seperti manufaktur, energi, transportasi, konstruksi, hingga alat kesehatan. Keahlian dalam merancang dan merekayasa material yang tepat memungkinkan proses produksi menjadi lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Selain itu, kemampuan dalam menganalisis kegagalan material, mengendalikan korosi, serta meningkatkan performa bahan menjadikan lulusan jurusan ini sangat dibutuhkan untuk pemilihan material suatu produk atau komponen, menjaga kualitas dan ketahanan suatu sistem industri dalam jangka yang panjang. Jurusan Teknik Material dan Metalurgi cukup langka di Indonesia dan hanya tersedia di beberapa perguruan tinggi, salah satunya di ITS Surabaya. Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS sendiri telah meraih akreditasi nasional A dari BANPT, serta akreditasi internasional dari EUB dan EUNQA. Bahkan juga sudah mendapatkan predikat unggul dari Teknik. Jadi, kualitas pendidikan kurikulumnya sudah diakui baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Di Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS, mahasiswa memiliki kesempatan untuk fokus pada 4 bidang keprofesian. Yang pertama, material inovatif, yang berfokus pada pengembangan dan rekayasa material baru untuk mendukung kemajuan teknologi. Mahasiswa di bidang ini diharapkan mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat dan ramah lingkungan. Kedua, metalurgi ekstraksi, yang mempelajari proses pemisahan logam dari biji mineral menjadi logam murni dengan pendekatan efisien dan berkelanjutan. Ketiga, metalurgi manufaktur, yang berkaitan dengan pengolahan logam menjadi produk siap pakai, yang presisi dan kuat melalui berbagai proses seperti pembentukan dan perlakuan panas. Terakhir, korosi dan analisis kegagalan, yang fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan material, khususnya akibat korosi untuk menjaga keandalan sistem dalam industri. Untuk mendukung pembelajaran dan riset, jurusan ini dilengkapi dengan berbagai laboratorium seperti Laboratorium Inovasi Material, Laboratorium Metalurgi Manufaktur, Laboratorium Pengolahan Mineral dan Material, Laboratorium Korosi dan Kegagalan, Laboratorium Kimia Material, Laboratorium Fisika Material. Fasilitas-fasilitas ini memungkinkan mahasiswa belajar tidak hanya secara teori, tapi juga dapat praktik dan melakukan penelitian dengan sarana yang memadai. Nah, di sini kita udah jelasin tentang jurusan ini. Penasaran nggak sih mahasiswa di sini udah dapat apa aja selama kuliah di DTMM? Yuk kita tanya-tanya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aulia Bilbina Mardiana, mahasiswa Teknik Material dan Metalurgi angkatan 2024. Halo semuanya, kenalin aku Filza Khairina dari mahasiswa Teknik Material dan Metalurgi angkatan 2023.
Hai, saya Fauzan Faza, mahasiswa Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Angkatan 2024. Oke, halo, kenalin, aku Rohman, mahasiswa Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Angkatan 2022. Alasanku masuk Departemen Teknik Material dan Metalurgi yaitu karena semasa SMA aku tuh suka banget mata pelajaran yang berhubungan sama kimia. Nah, setelah itu aku mencari-cari nih jurusan yang cocok untuk aku yang suka kimia ini. Nah, ketemulah teknik material, dimana di teknik material ini tuh sangat menarik sekali karena kita tuh nantinya belajar tentang rekayasa material untuk material kedepannya yang lebih sustainable dan bisa digunakan di masa yang akan datang. Alasan aku masuk teknik material dan metalurgi awalnya simpel banget. Aku suka kimia dan dari pelajaran itu aku penasaran kenapa ada material yang kuat tapi tetap tangguh, ada material yang gampang karatan, dan ada juga material yang kecil banget ukuran nano. Nah, dari situ aku nemuin banyak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan aku di sini. Saya memilih jurusan Teknik Material dan Metalurgi karena saya melihat bahwa jurusan ini sangat jarang di Indonesia. Akan tetapi memiliki prospek kerja yang luas, dan saya juga tertarik untuk bekerja di industri oil and gas. Sebagai seorang siswa yang mau melanjutkan jenjang perguruan tinggi, tentunya memiliki banyak sekali pertimbangan yang perlu diperhatikan. Dimana dulu aku sempat scrolling juga terkait dengan ada apa aja sih beberapa jurusan yang ada di Indonesia itu, dan ternyata aku nemuin satu fakta menarik terkait dengan material dan metallurgical engineering. Nah, dari situ aku coba buat ngulik-ngulik lagi tentang apa aja sih yang ada di dalamnya, ranahnya kayak gimana, prospek kerjanya kayak gimana, dan ternyata aku nemukan bahwasannya material dan metallurgi engineering itu memiliki suatu prospek pekerjaan yang sangat baik banget nih ke depannya. Di pengalaman selama 3 semester ini yaitu di Departemen Teknik Material dan Metalurgi ini sangat didukung di manajerial dan juga keilmiahan. Nah, di manajerial aku tuh mengikuti salah satu student chapter yang dibawahi departemen ini yaitu Indokor ITSSC, di mana aku menjadi salah satu staff event yang ada di student chapter ini. Nah, yang kedua itu aku juga merasa sangat didukung di dunia keilmiahan, di mana di sini itu terdapat salah satu tim yaitu Compositir yang membimbing anak-anak di sini untuk lomba keilmiahan. Nah, kemarin itu juga aku sempat mendapatkan juara 1 di IPB dan juga juara 3 di Universitas Negeri Jember. Selama berkuliah di sini, aku mendapatkan berbagai pengalaman yang berharga dan menyenangkan. Salah satunya, aku pernah menjadi aslep metalurgi 1 dan aslep korosi dan pengendalian. Lalu selanjutnya, aku pernah bergabung dalam student chapter IMEC yang berperan dalam divisi e-learn. Di situ aku berperan dalam pengembangan konten material science. Selain itu, aku juga pernah berkesempatan mendapatkan PKM pendanaan tahun 2024 dalam bidang eksakta yang meneliti tentang pengembangan minyak jelantah sebagai fotokatalitis penghidrogenasi CO2 menjadi metanol. Pengalaman yang sudah saya dapatkan selama berkuliah di Departemen Teknik Material dan Metalurgi, yang pertama, saya sering mengikuti company visit di beberapa perusahaan besar seperti di Smelter Gersik, di Pertamina, atau juga di PT Samator. Kemudian yang kedua, saya juga aktif mengikuti berbagai perlombaan, salah satunya di Universitas Negeri Yogyakarta dan meraih juara 2. Dan yang terakhir, saya juga aktif dalam mengikuti tim riset yang ada di ITS, terutama di tim riset robotika yang berfokus pada pengembangan seni tari tradisional, yaitu di tim Virus ITS. Selama 7 semester di TMM udah belajar banyak banget terkait dengan base metal, terkait dengan komposit, polimer, keramik, dan juga dengan ekstraksi metalurgi. Tak hanya itu, di sini kita juga belajar terkait dengan bagaimana sih infeksi suatu kegagalan pada material yang mana dicerminkan oleh matkul NDT atau non-destructive test. Nah, dari peminatan tersebut saya memiliki ketertarikan di ranah material inovatif, di mana ini berhubungan dengan tugas akhir saya, di mana berkaitan dengan pemanfaatan material fotokatalis sebagai konversi CO2 menjadi produk yang lebih bernilai seperti metanol.